Pekan ini, kabar pekan ini. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami menyimak kabar persada akhir pekan. Dan di segmen kali ini pendengar kita hadirkan kabar pekan ini bersama dengan narasumber kita ada Kak Nurmening Indah Wulan Utami yang merupakan praktisi dan konsultan talent mapping. Masih berkaitan ya tentunya dengan Hari Inovasi dan dengan Kak Wening nanti ya kita akan berbincang begitu ya. Berapapun usia Anda, yuk berinovasi dengan menata dan mengoptimalkan talenta yang kita miliki. Saudaraku pendengar Pulsar FM dan 10 radio jaringan, selamat Hari Inovasi Indonesia. Inovasi bisa dilakukan di berbagai bidang, termasuk inovasi dalam menata dan mengoptimalkan talenta yang kita miliki. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan Mbak Wening, praktisi dan konsultan talent mapping. Selengkapnya kami kemas dalam kabar pekan ini. Kabar pekan ini, kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak gimana Wening, kabarnya bagaimana nih, Mbak kabarnya Wening? ini? Lama tidak jumpa ya. Alhamdulillah, baik-baik. Kak Isna, Kak Fiana. Ya nih, lama nggak ketemu, sekali ketemu di sini ya. Iya, langsung on air Kita nih ya. sementara untuk jumpa virtual dulu ya. Iya, benar. Nanti bisa bersua nih kapan-kapan Iya, ke studio baik. ya. Mbak Wening, saat ini kesibukan apa nih, Mbak Wening? Kesibukan yang pasti seperti ibu-ibu yang lain, ngasuh anak, tapi juga ada beberapa sampingan ya. Iya. Antara lain ada komunitas parenting juga, terus tadi ya sebagai praktisi talent mapping juga. Baik, nah ini kan berkaitan dengan Hari Inovasi Indonesia nih Mbak Wening. Nah ini bisa disampaikan nih kepada pendengar, kenapa sih kita ini harus selalu berinovasi seperti itu? Baik, kenapa kita harus berinovasi? Jadi mengambil makna inovasi dulu ya. Inovasi itu kan membuat sesuatu yang baru atau menghasilkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, kenapa kita harus berinovasi? Sederhananya untuk terus mengikuti zaman. Jadi zaman itu kan dinamis, dunia itu dinamis. Dari waktu ke waktu segalanya berubah. Jadi mau tidak mau sebenarnya individu atau manusia itu ya harus berubah, tapi berubahnya dalam sisi-sisi yang positif tentunya. Nah, jadi mau tidak mau kita siapapun ya, mau kita seorang anak, remaja, dewasa, ibu, ayah, suami, istri, apapun titel kita, mau tidak mau kita harus juga berinovasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Iya. Gitu Kak. Ya baik, dan Kak Wening, ini kan kita ini berarti harus menata juga ya tentunya dan mengoptimalkan talenta yang kita miliki. Dan istilahnya kita juga harus menginovasi diri kita sendiri. Nah, ini bisa disampaikan ini Kak, bagaimana biar kita itu selalu timbul motivasi untuk melakukan inovasi ini tentunya dalam bidang apapun ya. Ya, jadi apa sih motivasi terbesar untuk berinovasi atau menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang produktif? Yang pertama adalah tentu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya, ya kan? Nah, kalau kita pengen menghasilkan banyak manfaat, tentunya kita sendiri kan harus berubah ya. Gak mungkin gitu-gitu aja. Sama halnya ketika kita sekolah dulu, kita kan harus belajar. Materinya setiap hari ganti. Kalau sudah menguasai satu materi akan dipindah ke materi yang lain. Nah, sama halnya dengan kita saat ini. Jadi mau tidak mau kita harus belajar, mengembangkan diri, nambah wawasan, nambah skill, memperbaiki attitude, berinovasi, apapun yang kita bisa. Nah, untuk memberikan apa? Manfaat sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita harus memberi manfaat. Meskipun itu sederhana dan kata orang sepele.
Tapi itu kalau memberikan manfaat itu nggak ada sih. Nah, yang namanya barang sepele. Jadi semua orang saya kira dengan hadis Rasulullah itu saja setidaknya sudah semangat ya, ingin memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai manfaat. Iya. Ya, dari situ ya kita akan berusaha untuk menjadi yang bermanfaat untuk termasuk diri kita sendiri ya, diri kita dan juga orang lain gitu, sesuai dengan apa yang kita miliki ya, begitu. Ya, Mbak Wening sendiri ada spesialisasi penataan talenta atau dan bakat ini misalnya untuk anak ataupun remaja ataupun lainnya nih, Mbak Wening? Nah, kalau spesialisasi sebenarnya karena saya ibu-ibu, jadi fokusnya sebenarnya ke ibu-ibu. Tapi yang namanya talenta, semua orang kan punya ya. Betul. Jadi kadang-kadang yang datang ke saya itu nggak cuma sesama ibu-ibu, sesama ibu muda gitu ya, karena saya merasa masih muda. Tapi juga kadang-kadang ada yang masih pelajar, mahasiswa, kemudian ada yang baru menikah, atau yang terakhir kemarin itu adalah seorang ibu yang mungkin sudah memasuki waktu pensiun atau sekitar usia 59 tahun. Nah, ternyata yang menarik ini pendengar semuanya bahwa di usia berapapun kita tuh tetap bisa melakukan inovasi, tetap bisa melakukan manfaat dengan apa? Salah satu senjatanya ya, salah satu senjata yang bisa kita gunakan adalah dengan talenta yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Iya. Nah, ini saya penasaran nih, untuk kadang kan kebanyakan dari kita itu tidak menyadari talenta potensi yang kita miliki. Nah, menurut Mbak Wening sendiri ini sebagai praktisi talent mapping ya, untuk mengetahui potensi kita itu di mana, talent kita itu di mana, itu bagaimana Mbak Wening? Baik. Nah, tentu saja karena saya praktisi TM, menggunakan tools dari talent mapping sangat bisa membantu kita semua. Jadi ada satu tools yang namanya assessment talent mapping. Nah, itu nanti hasilnya memberikan gambaran bagaimana sih pola berpikir, merasa dan bertindak kita sebagai manusia yang itu nanti bisa diolah jadi produktivitas. Nah, itu disebut dengan talents atau bahasa Indonesianya tuh bakat gitu ya. Nah, namun bisa nggak sih kita mengetahui bakat atau talent kita tanpa menggunakan assessment, baik assessment PM ataupun assessment yang lain? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya dengan prinsip 3B dan 4E. Nah, 3B itu apa? Yang pertama, banyak beraktivitas. Jadi banyak-banyaklah atau kurang-kurangilah mager gitu ya, atau rebahan. Nah, kemudian beragam aktivitas. Nah, jadi kalau sudah pernah mencoba satu aktivitas, jangan mager untuk mencoba yang lain. Kadang-kadang kan sudah ada di zona nyaman ya. Aku sukanya cuma ini nih, nggak mau nyoba sesuatu yang baru. Nah, kemudian B yang ketiga adalah bertemu banyak orang. Nah, ini nggak ada kaitannya ya. Saya tuh introvert atau ekstrovert, saya tuh nggak suka ketemu orang. Sebenarnya nggak ada kaitannya juga gitu. Karena ini wajib, kenapa? Dengan bertemu banyak orang, kita bisa ambil ilmunya, wawasannya, pengalamannya, hikmahnya, serta kebijaksanaan yang dipunyai oleh orang lain. Jadi, dengan 3B ini kita akan tahu, pada aktivitas-aktivitas yang mana saja sih saya itu performanya bagus. Nah, sebagai contoh, sedikit, saya boleh nanya sama Kak Isna ya. Kak Isna, aktivitas apa yang Kak Isna paling bagus kualitasnya? Menulis mungkin ya. Jelas sudah ada karyanya ya. Gitu ya. Kalau nggak diakui nanti saya yang mengakui. Oke. Nah, kalau Kak Fiana, pada aktivitas apa Kak Fiana tuh merasa, wah ini tuh performaku yang paling bagus nih? Apa ya? Siaran mungkin? Jangan pakai mungkin. Ya memang siaran. Harus yakin nih. Pede gitu. Iya kan? Nah, karena yang terpilih Kak Fiana bukan orang lain, maka Kak Fiana tuh bagus siarannya. Nah, jadi setiap orang tuh punya sebenarnya, cuman disadari atau tidak. Nah, kemudian di 4E ya, lanjut di 4E. Setelah kita mencoba beragam aktivitas, kadang-kadang kita bingung ya, kok aku suka semua gitu kan? Kok ini suka, itu suka, ini suka. Nah, caranya menyaring lagi gimana? Pakai 4E. Cari aktivitas yang pertama, enjoy, kedua, isi, ketiga, excellent, keempat, earn. Jadi ada nggak
aktivitas yang ketika kita melakukan rasanya enjoy dan easy. Oke. Tenang dan gampang. Aisna menulis, wah kalau saya tuh nulis tuh ngalir, gampang gitu, bikin kalimat cepat gitu ya, daripada orang lain ya. Kemudian ketika kita melakukan dengan menyenangkan, tentu kan nagih ya, pengen ngelakuin lagi gitu. Nah, akhirnya orang itu akan excellent, kemampuannya akan terasah. Nah, kalau sudah excellent, itu efek samping dari excellent adalah earn. Earn itu mungkin kalau secara harfiah artinya ya dibayar gitu ya, atau timbal baliknya ya. Tapi karena kita seorang muslim, earn-nya bisa jadi bermanfaat. Gitu. Bayaran yang paling dinanti-nantikan sebagai seorang muslim adalah manfaat yang itu nanti mengundang ridha Allah tentunya ya. Betul. Nah, akhirnya Kak Isna nulis terus, jadi novel, jadi buku, kemudian dibaca orang terinspirasi. Nah, ini kan earn sebenarnya. Betul. Itu sama Kak Viana siaran orang yang mendengar terinspirasi dengan informasi yang dibagikan, nah itu earn juga. Nah, jadi cari aktivitas yang 4E, disaring lagi dari 3B tadi, kemudian cara nyarinya pakai 4E. Itu Kak. Oke. Jadi itu bisa itu menemukan kuncinya ya, 4B, minatnya kita 3B, begitu 4E ya. Ya. Dengan banyak beraktivitas, bertemu orang, itu bisa menginspirasi. Kemudian nanti lebih ke lebih spesifik gitu ya. Begitu di 4E ya, nanti kita akan menemukannya gitu. Tapi kalau misalnya untuk 3B 4E ini memang butuh proses ya Kak Wening ya. Oh iya. Karena kan tadi yang betul. disampaikan kan tanpa assessment begitu. Tapi kalau misalnya lewat talent mapping ini bisa jadi lebih cepat juga ini Kak ya kita untuk menemukan lebih minat cepat. kita. Betul, karena apalagi di usia-usia sekitar sekarang, pengalaman sudah banyak. Jadi assessment ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu seperti merecall memori sepanjang hidup kita. Okay. Jadi kecenderungan kita tuh yang mana gitu? Apakah kita orang yang peka? Apakah kita orang yang suka keteraturan atau tidak? Jadi nanti hasilnya itu kan ada 34 tema bakat namanya, dan dinamika setiap orang berbeda. Sehingga dari dinamika yang berbeda-beda itu, orang dorongannya beda-beda. Sehingga akhirnya Kak Isma senang nulis, Kak Viana lebih senang mungkin berbicara langsung daripada menulis. Nah, itu sebenarnya dorongan bakat orang yang beda-beda. Beda-beda ya. Oke. Selama ini nih Mbak Wening ya, kesulitan apa sih yang dihadapi dalam memetakan bakat ini? Kesulitan yang dihadapi ketika memetakan bakat adalah begini. Kadang orang itu denial atau menolak dirinya, kondisi dirinya. Misalnya, kalau kelemahan orang tuh cepat ngakuinya, justru ya. Misalnya, aku tuh orangnya nggak rapi deh. Iya bener, aku orangnya nggak rapi. Tapi ketika itu kelebihan, justru orang tuh kadang susah nerimanya. Aneh ya? Kayak nggak percaya gitu. Nggak percaya kok aku ada bakat itu ya. Setelah digali ternyata iya. Jadi sebenarnya kita itu terlalu sering, mungkin dari kita kecil ya, terlalu sering ditunjukkan atau melihat sisi buruknya atau keterbatasannya atau bakat lemahnya. Aku tuh punya kelemahan ini, sehingga orang insecure ya kan? Karena apa? Yang dilihat tuh sisi kekurangannya aja. Padahal kalau di talent mapping kita strength based approach, artinya kita berdasarkan dari sisi kuat manusia. Jadi yang dilihat sisi kuatnya aja. Sisi lemah nggak usah dilihat. Karena apa? Sebenarnya secara alami manusia itu dikaruniai kemampuan untuk mengelola sisi lemahnya. Contohnya, misalnya Kak Viana itu mengakui, aku tuh orangnya nggak teratur, random, berantakan, misalnya ya. Tapi apakah selama ini, selama sekolah, kuliah, menikah, selalu terhambat dengan kekurangannya itu? Enggak kan? Nah, enggak. Jadi ya sekali dua kali terhambat lah, tapi kan belajar kita ya, belajar oh jangan terlambat, oh harus saya tata dulu, oh saya harus merapikan dulu. Nah sebenarnya manusia itu nggak perlu terlalu mikirin sisi lemahnya, karena apa? Allah tuh udah kasih kita kemampuan untuk memanajemen. Jadi justru yang dikasih Allah kelebihannya apa, itu yang diperhatikan betul-betul, diolah supaya jadi manfaat buat orang lain. Ya, jadi abaikan kelemahannya.
dalam hal ini ya. Kadang kita mungkin disiasati aja Kak. Karena insecure gitu ya, merasa. Iya. jadi fokusnya malah di kekurangannya kita padahal seringnya setiap ya. dari kita itu dianugerahi Allah dengan banyak kelebihan ya, tapi kita tidak menyadarinya. Nah, menurut Mbak Wening sendiri nih, sesuai yang terjadi di lapangan ya, dalam menginovasi bakat ini di Indonesia sendiri masih banyak yang belum mengerti atau bagaimana nih Mbak Wening? Bukan belum mengerti, sebenarnya hanya belum menyadari. Ya. Tapi kabar baiknya, pemerintah sudah mulai concern sih soal keunikan manusia. Jadi bakat itu kan membuat manusia unik ya. Dengan kurikulum Merdeka sekarang kan sudah aware ya, ada pembelajaran diferensiasi gitu atau apa gitu ya istilahnya. Nah itu kan sebenarnya salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk melihat bahwa setiap anak itu kan unik, nggak bisa disamaratain. Nah dari situ sebenarnya ada harapan gitu ya, bahwa kita mungkin sebagai orang tuanya, sebagai yang lebih dewasa, melihat juga bahwa setiap manusia itu unik. Nah kesadaran ini yang sebenarnya menjadi misi saya sekarang dan teman-teman praktisi talent mapping. Kami ingin membumikan gerakan sadar bakat. Jadi sadar bakat ini nggak cuma buat anak sekolah, nggak cuma buat mungkin perempuan yang punya karir atau punya peran publik, enggak. Justru saya ambil segmen ibu rumah tangga. Nah ini spesialis yang paling banyak isu insecure-nya gitu ya. Jadi, saya fokus di sini. Jadi memang untuk mengenalkan kepada para ibu untuk menghargai diri mereka sendiri dan menggali potensi yang ada, kemudian diolah. Jadi meskipun banyak di rumah, habis untuk ngurus anak dan rumah, kita tetap bisa berinovasi dan memberikan manfaat buat orang lain. Gitu. Baik, ya menarik sekali ya tentunya ya. Dan kalau untuk pendengar nih Mbak Wening, misalnya ingin menggunakan jasa talent mappingnya ini, bagaimana nih cara menghubungi Kak Weningnya? Baik, saya ada di media sosial dan juga mungkin WA, IG, Instagram gitu ya. Facebooknya di Norwening Indah WU. Kemudian Instagramnya @wen_dkamila. Kemudian nomor WA-nya di 089 619 605 508. Gitu. Iya baik, terima kasih Kak Wening. Dan terakhir ini ya, mungkin ada pesan untuk pendengar begitu yang mendengarkan pagi hari ini di Kabar Persada akhir pekan. Silakan Mbak Wening. Baik, pesan untuk mendengar dan juga untuk diri saya sendiri, kalau hari ini kita masih hidup dengan terlalu sering melihat keluar diri, melihat orang lain, mengukur diri dengan pencapaian dan apa yang terjadi dengan orang lain, maka mulai detik ini setelah apa yang saya sampaikan di Kabar Persada akhir pekan ini, yuk mulai melihat ke dalam diri kita. Bahwa ternyata Allah itu baik banget sama kita dengan memberikan banyak hal, banyak sekali hal. Nah, yang banyak ini tentu perlu kita syukuri supaya tidak dicabut lagi gitu ya. Gimana caranya? Yang pertama dengan menerima diri dulu apa adanya, kemudian cari kebaikan-kebaikan yang ada atau kelebihan-kelebihan yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Kalau butuh bantuan, silahkan cari saya. Tapi kalaupun ingin melakukannya secara mandiri, kalau perlu tulis apa saja kebaikan saya. Kita nggak narsis ya begitu ya, karena tulisan ini kan sifatnya personal ya. Tulis apa kebaikan saya, semoga harapan saya itu bisa membuat kita untuk tidak terpengaruh dengan apa yang kita lihat di luar sana dan tidak iri dengan kenikmatan yang ada pada orang lain. Gitu Kak Yana dan Kak. Iya baik. Terima kasih Kak Wening gitu ya. Terima kasih. Sangat juga. Obrolannya daging sekali ya ini ya. Ya semoga menginspirasi nih untuk para pendengar dan juga termasuk kita berdua di sini ya. Oke, baik Mbak Wening, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Salam juga untuk keluarga di rumah Kak Wening. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Iya, baik. Tadi demikian ya untuk obrolan kita bersama dengan Kak Wening di Kabar pekan ini begitu ya, terkait untuk menemukan bakat ya, bagaimana menginovasinya juga tadi ya kuncinya ya.
3B, 4E 4E ya. 3B ini banyak aktivitas, beragam aktivitasnya beragam juga ya, dan bertemu banyak orang, dan nanti kita menyeleksi nih kegiatan di mana oke. yang kita bisa enjoy, easy, kemudian kita bisa jadi excellent, dan yang earn terakhir ya. earn, begitu Begitu. bermanfaat begitu Betul. ya. Baik, dan nanti kita lanjutkan ke segmen kabar lantas ya, rekan Viana ya. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu pendengar untuk pesan kebangsaan yang berikut ini. Radio Persada